Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mari kita bahas sekarang tentang dynamic games. Apa itu dynamic games? Mari kita lihat. Jadi, dynamic games atau permainan dinamis adalah permainan di mana para pemain itu harus membuat keputusan setelah mereka mengetahui baik itu bagian dari permainan masa lalu, khususnya apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain lain ataupun pemain-pemain lawannya di masa lalu tersebut. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh dia itu akan didasarkan kepada pengetahuan dia dari apa yang sudah terjadi di permainan sebelumnya. Nah, secara matematis model ini adalah model extensive form, artinya bentuk permainan yang ekstensif atau berkelanjutan. Ya, extend, diperpanjang, selalu perang. Jadi persaingan yang sifatnya terus-menerus. Harus ditentukan satu, urutan pemain untuk mengambil keputusan. Jadi tidak berbarengan, tapi siapa dulu yang bertindak kemudian dilanjutkan oleh siapa, ya. Jadi urutannya harus jelas. Kedua, informasi yang mereka miliki itu ada pada setiap waktu, pada setiap saat akan diambil keputusan itu mereka sudah kumpulkan dari informasi-informasi masa lalu itu. Kemudian juga, jadi harus ada himpunan alternatif ataupun pilihan dari keputusan yang akan diambil oleh mereka. Apa saja tindakan atau strategi yang akan diambil oleh mereka, itu harus ada. Jadi harus diketahui. Kemudian outcome. Nah, outcome itu berarti kan hasil. Jadi setiap mereka mengambil keputusan, maka harus diketahui gitu ya, permainan ataupun dalam permainan tersebut apa saja yang sudah mereka, outcome-nya apa saja, ya. Baik dari yang nomor 3 tadi, koleksi ataupun himpunannya. Kemudian yang keempat, pada akhirnya mereka mengambil keputusan apa. Contoh yang termasuk ke dalam jenis games ini adalah permainan catur, poker, hama juga mungkin ya, kalau teman-teman ada yang tahu. Jadi kalau permainan catur kan satu sudah jelas urutannya siapa saja. Kemudian setiap waktu berlalu atau setiap waktu berjalan, maka pemain akan tahu apa yang dilakukan oleh pemain lawan, mindahkan bidak apa. Kemudian dia juga tentunya akan ingat apa yang dia pindahkan sebelumnya. Nah, kemudian juga ya hasil atau outcome perjalanan ataupun langkah-langkahnya juga akan mereka pegang. Ada dua tipe dari dynamics games ini, yaitu adalah yang pertama dengan perfect information atau dengan informasi yang sempurna. Yang kedua, imperfect ataupun informasinya tidak sempurna. Dalam kondisi perfect information, semua pemain mendapat informasi dengan lengkap tentang segala hal yang terjadi hingga pada saat mereka itu bermain atau pada waktu itu bermain. Sedangkan imperfect information, hal ini berarti bahwa ada sebagian informasi yang tidak mereka pegang, sehingga beberapa pemain tidak menyadari hasil dari beberapa kesempatan pergerakan ataupun mereka tidak merekam permainan masa lalu dari saingannya. Jadi ada sesuatu yang belum tereksplor ataupun tidak terekspos ya. Kalau permainan catur kan kelihatan terus tuh, di bidaknya kelihatan kok terbuka semua. Tapi kalau poker, main kartu, karena kartu itu dipegang dan tidak terekspos, tidak terlihat, boleh jadi satu saat
pemain lawan akan kehilangan informasi mengenai apa ataupun kartu apa yang sudah keluar dari lawannya itu. Kemudian bagaimana kalau dynamics games dengan perfect information ini dijalankan? Yang pertama, bahwa semua pemain mengetahui permainan yang telah dilewati, ya. Jadi itu catatan penting. Jadi sudah terinformasikan, sehingga ketika dia mengambil keputusan atau tindakan, maka akan didasarkan oleh informasi yang sempurna. Ingat, jadi kalau bicara soal bagaimana kita membuat keputusan dengan informasi yang lengkap, berarti istilahnya ataupun pasti itu berbicara soal akurasi atau ketepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, mari kita bicarakan terlebih dahulu, ya, elemen-elemen yang ada pada extensive formnya. 1, tree atau pohon, ya. Jadi pasti akan ada titik awal di mana itu ujung dimulainya sebuah permainan, dan kemudian akan menyebar ke titik-titik lain sesuai dengan alternatifnya. Jadi kalau ada 2 habis titik awal tersebut, kemudian ada 3 alternatif, berarti kan nanti ada 3 penyebaran nanti. Misalnya dari A kemudian ke B1, B2, B3 gitu kan, dan seterusnya. Nah, dari titik-titik inilah nanti akan menyebar ke ujung-ujung lainnya. Dan pada satu titik nanti, kalau titik ini tidak lagi mempunyai sebaran yang lain atau tidak dilanjutkan dengan ujung-ujung yang lain, maka ketika itu berakhir di titik tersebut, maka disebut titik tersebut sebagai titik ujung atau final nodes, ya. Nah, jadi kalau tidak lanjutnya, tapi kalau dia masih ada terus, ya, titik itu berkelanjutan seperti yang sudah teman-teman pelajari, maka disebut sebagai non-final nodes, ya. Jadi catat ya, bahwa non-final nodes itu adalah titik yang masih punya kelanjutan ataupun lanjutan atau ekstensi ke arah-arah lainnya. Dan umumnya satu node itu adalah satu untuk satu pemain. Jadi tidak ada node yang dipergunakan secara bersamaan. Kemudian extensive form ini juga, ya, nanti akan ada di dalamnya adalah tindakan. Jadi tindakan ini yang akan diambil oleh pemain dan itu direpresentasikan oleh titik tersebut. Apakah dia akan memilih titik A1, A2, A3 atau seterusnya. Nah, kalau pay off, ya, sebagaimana sudah teman-teman pelajari sebelumnya, jadi setiap pemain akan memiliki payoff pada final nodes. Jadi ketika dia belum sampai ke final nodes, atau dengan kata lain masih dalam non final nodes, maka payoff ini belum muncul. Mari kita lihat contoh kasus satu berikut. Ada sebuah permainan, dan permainan ini menempatkan pemain satu untuk mengambil keputusan pertama, artinya dia akan bertindak pertama. Setelah itu, pemain kedua setelah dia mengamati keputusan apa yang diambil oleh pemain pertama, lalu dia akan mengambil pilihannya. Digambarkan seperti ini. Jadi ada titik 1, ini node 1 di mana pemain 1 mengambil keputusan. Kemudian ada 2 titik setelah itu, titik 21 dan 22. Pada titik 1 ini, pemain 1 dia ada 2 option, yaitu melakukan tindakan I besar atau D besar. Nah, kemudian ini akan direspon oleh pemain kedua. Jika pemain 1 mengambil tindakan I, maka di titik 21 si pemain kedua memiliki 2 option, yaitu melakukan tindakan I besar juga atau D besar. Ya.
Jadi kalau jalur ini berarti kan pemain pertama tindakan I, pemain kedua juga I. Kalau jalurnya dari sini ke sini, ini pemain pertama I, pemain kedua D. Nah, kondisi lain adalah pada titik 2 ini, pemain kedua punya pilihan 2 juga, yaitu tindakan I kecil atau tindakan D kecil. Ketika si pemain pertama mengambil tindakan D besar. Angka ini adalah payoff permainan mereka. Jadi 3 ini adalah untuk pemain pertama atau yang di atas. Kalau 1 ini pemain kedua. Jadi kalau si pemain pertama tindakan I besar, kemudian diikutin oleh I besar oleh pemain kedua, maka payoff-nya adalah 3 untuk pemain 1 untuk pemain kedua. Bagaimana kalau tindakan I yang pertama diambil, kemudian diikuti oleh D oleh pemain kedua, maka payoff-nya 0 dan 0. Sama dengan ketika si pemain pertama mengambil tindakan D besar, diikuti oleh pemain kedua dengan tindakan I kecil, ini juga 0-0. Untuk pemain kedua akan mendapat payoff yang lebih menguntungkan. Kondisinya disebut apa? Coba teman-teman nanti definisikan ya. Jadi ini adalah akan menghasilkan 1 buat pemain 1, 3 buat pemain kedua. Kalau dilihat keuntungan, tentunya kan mau tidak mau bahwa si pemain 1 akan ngedrive ke sini karena ini keuntungan dia yang paling besar 3. Itu bagian permainannya. Nah, huruf ini tadi yang saya sudah jelaskan menunjukkan tindakan apa yang diambil oleh pemain atau masing-masing pemain. Sudah saya jelaskan juga, pemain 1 memiliki pilihan tindakan I besar dan D besar, ada 2. Kemudian pemain 2 juga memiliki pilihan I besar dan D besar pada titik 21. Sedangkan pada titik 2.2 pemain kedua memiliki pilihan I kecil, D kecil. Berdasarkan ilustrasi permainan sebelumnya, maka dapat kita ambil beberapa poin. 1. Jadi pemain 1 memiliki 2 strategi, yaitu I besar dan D besar. Kemudian pemain kedua memiliki 2 node atau 2 titik sebagai alternatif atau konsekuensi dari keputusan pemain 1 ambil. Jadi kalau pemain 1 memiliki 3 alternatif, katakanlah I, D, sama C, sehingga pemain kedua akan punya 3 node, katakanlah 21, 22, 23. Tapi karena pemain pertama memiliki 2 jenis atau 2 alternatif tindakan, maka pemain kedua ada 2 pilihan, yaitu pada titik 21 dan titik 22 tadi ya, yaitu pada node titik 1 ataupun pada titik 21 dia memiliki pilihan I besar dan D besar, sama seperti pemain pertama tadi. Pada titik kedua dia akan memiliki alternatif I kecil dan D kecil. Nah, jadi secara keseluruhan pemain kedua memiliki strategi I besar I kecil, I besar D kecil, D besar I kecil, dan D besar D kecil. Maka sekarang kalau dicari normal atau norm formnya adalah seperti ini. Jadi pemain 1 alternatifnya ada I besar D besar, dan pemain kedua ada 4 alternatif yang seperti disebutkan tadi. Nah, untuk membaca strategi katakanlah I besar D kecil diterjemahkan jadi strategi I besar D ini berarti bahwa pemain kedua memilih I besar pada titik 21 jika pemain 1 telah memilih I besar, dan akan memilih D kecil pada titik 22 jika pemain 1 telah memiliki D besar.
Kemudian untuk membaca penulisan ini 4 strategi yang dimiliki oleh pemain kedua. Berarti ini adalah yang pertama untuk di titik 21, ini adalah di titik 22, seperti itu ya. Jadi kalau 21 berarti logikanya sudah didahului oleh pemain 1 memilih I besar. Sedangkan di titik 22 maka pemain 1 sebelumnya sudah memiliki D besar. Oke. Nah, jadi ini semua untuk normal formnya atau norm formnya adalah diterjemahkan atau dipindahkan dari hasil di final node ini. Teman-teman, ini adalah studi kasus kedua. Kita lihat bahwa gambar berikut menunjukkan permainan yang termasuk kepada the extensive form of the perfect information game. Jadi perhatikan bahwa pemain 1 pada 2 kesempatan yang berbeda. Jadi kesempatan pertamanya dia ada pilihan U dan D. Kemudian di kesempatan kedua maka dia ada 2 pilihan di 2 titik. Ya, ada di titik 12 dan titik 13. Jadi, nah jalur yang dia pilih, nah kalau misalnya dia di titik 11, maka dia atau dia memilih U. Kalau dia memilih U, maka payoff-nya adalah 33. Udah selesai. Ini menjadi final nodes. Tidak ada lagi kelanjutannya. Kemudian ini kalau dia memilih D, maka pemain kedua punya 2 alternatif. Bisa pilih A, bisa pilih B. Kalau pemain kedua memilih A, pada titik 12 pemain pertama ada 2 pilihan, A kecil dan B kecil. Kalau memilih A kecil, maka payoff-nya menjadi 52. Sedangkan jika dia memilih B kecil, maka payoff-nya 00. Kalau si pemain kedua memilih B, maka di titik 13 ini dia akan mendapat payoff 1 min 1 jika dia memilih strategi A kecil. Sedangkan kalau memilih strategi B kecil, dia akan mendapatkan payoff 2 dan 5. Nah, seperti tadi disampaikan, ketika dia menjadi final node, maka muncullah payoff seperti ini. Kalau kita lihat yang maksimal memberikan keuntungan bagi si A adalah dalam kondisi ketika dia memilih D, kemudian pemain kedua memilih A dan dia memilih A, maka dia akan mendapat payoff-nya 52 yang ini ya. Nih, dalam kondisi dia atau si pemain kedua memilih A, maka dia akan dapat 5,2. Oke. Nah, dalam kondisi di B atau dalam tindakan B untuk si pemain kedua ya, maka hasilnya akan minus 1 dan 1. Ini nggak kelihatan minusnya, jadi ini jadi ini minus 1 dan minus 1 ya, tadi nggak kelihatan minus 1 nya. Nah, ini payoff-nya minus 1 dan minus 1. Nah, jadi secara grafis yang digambarkan ini kalau kita terjemahkan kepada norm formnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi dituliskan bahwa pemain pertama mempunyai strategi ada 8 di sini. Kemudian si pemain kedua ada 2 strategi A dan B, serta ini aja adalah terjemahan dari final nodes yang diperoleh tadi. Nah, untuk sementara tolong dicatat dulu, ini ada 33 semua ya, 33 semua nih. Nah, nanti setelah kita membahas definisi tentang strategi ataupun tentang dynamics games dieksplor lebih lanjut, nanti teman-teman akan mendapat tugas terkait ini.